sebagai narator. Saya tadinya sebagai informasi. Saya William Saudara Suso. Saya sebagai Rajiman. Saya Salim Farisa Topik sebagai Muhammad Yani dan Saat. Saya Richard Aigan sebagai Muhammad Hatta. Saya Alexi Palestra sebagai Soekarno. Saya Alexander sebagai Mutafi. Saya Salita Binti sebagai Sutok. Menyaksikan. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaan yang terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI yang dalam bahasa Jepang Dokuretsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Hajiman Widioningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibamase Yoshio dari Jepang dan Soroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan semua. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada saat ini. Turut hadir bersama kita wakil dari Indonesia dan wakil dari Jepang. Untuk itu, tuan-tuan semua, mari pada saat ini menyampaikan ide dan gagasan untuk menjadi landasan fondasi negara yang akan kita bangun bersama. Agenda sidang pada saat ini adalah merumuskan dasar negara. Untuk itu, pada sidang hari ini resmi saya buka. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut partisipasi menyumbangkan ide dan gagasannya untuk pembangunan negeri. Pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yani mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato secara singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya mengenai rumusan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang ingin saya sampaikan adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyataan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita ini pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari berketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Pada sidang hari kedua tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain yang ingin menyampaikan gagasannya, dipersilakan. Terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Adapun usulan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan,
PKI dilanjutkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 1 Juni 1945 dengan rumusan dari Insinyur Soekarno. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan untuk sidang hari kedua. Sidang hari kedua saya buka. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya dalam urusan dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 5. Yang pertama, 1. Bangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Keamanan dan kebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara kita telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi nama mereka adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ini yang berarti adalah kewajiban, sementara kita membicarakan tentang dasar. Maka setelah saya menanyakan kepada teman kita yang ahli bahasa, dia mengusulkan bahwa ini akan dinamakan sebagai Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilang lebih maju, saya boleh peras menjadi 3, yaitu Trisila. Yang pertama adalah sosial nasionalisme, kedua sosial demokrasi, dan ketiga ketuhanan. Dan bila saya peras lagi menjadi 1, yaitu dinamakan sosial nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan temukan pendapat Anda. Terima kasih. Gimana Bu? Apakah setuju dengan usulan dari Soekarno? Baik, para hadirin semuanya, bagaimana dengan pendapat Bapak Insinyur Soekarno? Mari menyampaikan pendapat. Saya selaku dari para anggota sidang menyatakan setuju atas nama Pancasila yang dikemukakan oleh Pak Insinyur Soekarno. Baik, ternyata para hadirin sekalian setuju dengan pendapat dari Bapak Insinyur Soekarno, dan saya juga menyatakan setuju dengan pendapat beliau dan ada benarnya yang dikatakan beliau. Untuk itu kita juga akan mendengarkan perwakilan dari Jepang, Mr. Ichibangase, kami persilakan. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh beberapa anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas kembali oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili wakil dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yani, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Ramis, Abdul Kaham Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, H. Agus Salim, Kahawati Hashim, dan Abi Husnud Joko Suyoso. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Domensu Junbi Kosakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua
dapat berkumpul di dalam sidang ini tanpa kurang suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan hadirin semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di sidang saat ini. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya mengumumkan bahwa sidang DPRU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Tuan dan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil dan telah dibuat setelah sidang BPU pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Usulan mengenai unifikasi atau federalisasi. 3. Mengenai keuangan. 4. Mengenai agama dan negara. 5. Mengenai pembelaan negara. 6. Mengenai warga negara. 7. Mengenai bentuk negara dan kepala negara. 8. Mengenai daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Saya mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru dari anggota Makassar, Asli Negara, Suryo Hadi Pujo, Muhammad Nurusal, dan Abdul Rahman. Saya mohon dari ketua, saya mohon dari teman-teman anggota sekalian. Karena itu kita menghadapi saat itu. Baiklah kita mengheningkan cipta supaya jangan hati kita dipengaruhi oleh hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan. Dengan hati yang murni dan tidak terpengaruhi oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Mari kita memulai pemungutan suara dengan cara voting. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik. Ada 55 sistem, 6 kerajaan, 2 lain-lain, dan 1 bangsa. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja komisi. Anggota sekalian sudah mendengarkan bahwa sistem dipilih oleh sidang Doperitsu Jumbi Kosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 Belanda, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, apalah keputusan Panitia Republik? Sejahteranya republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya. Maka apabila Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan menjunjung tinggi apa yang diangankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagai dari tanah kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan nenek moyang kita hilang begitu saja. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas alamat tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tapi pula apakah simbol kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang saat ini dalam pengetahuan teknologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh pulau masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia meliputi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksud bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita ke timur ke pulau timur, saya setuju sekali dengan anggota terhormat yaitu Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita. Letak Indonesia baru, begitu pula dengan Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralasan
berkebangsaan. Jika peperangan sudah berakhir dan kemenangan sudah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa di situ rakyat merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambahkan bagian utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timur dan Portugis untuk masuk juga ke Indonesia. Saya mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya agar dimasukkan ke wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar dari suatu negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Dengan demikian, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya tersebut, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari adalah pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang tersebut. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam persidangan ini mengenai rancangan undang-undang dasar menjadi hal yang sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi berbeda dan bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Baiklah, jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidangnya. Saya selaku ketua panitia melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar dari 1945 sebagai berikut. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Utara, Borneo, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan kita adalah republik, bendera kita adalah sang-saka merah putih, dan bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia yaitu seluruh kepulauan. Akhirnya, DPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang dan dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Saya sebagai narator perwakilan dari kelompok ini menyatakan terima kasih sudah memperhatikan kelompok kami.